Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan attribute selector. Sebagai contoh pemakaian, misalkan saya memiliki kode HTML dengan 3 buah input yang tipenya teks, password, dan email. Misalkan saya ingin memilih input dengan tipe teks untuk memberikan warna latar belakang pink. Maka di dalam kode CSS, saya bisa menuliskannya dengan cara, pertama saya tuliskan dahulu nama elemennya yaitu input, kemudian diikuti oleh kurung siku, dan di dalam kurung saya tuliskan nama dan nilai atribut yang saya pilih, yaitu type sama dengan text. Hasilnya dapat dilihat di bagian kanan bawah. Browser menampilkan 3 buah input dengan label nama, password, dan email. Input dengan label nama akan menggunakan warna latar belakang pink karena tipenya adalah teks, sedangkan input lainnya menggunakan warna latar belakang default yaitu putih. Kita buka kembali source code dari pelajaran sebelumnya. Pada bagian paling bawah, saya telah menambahkan formulir pendaftaran dengan 4 buah input untuk nama, password, email, dan tombol daftar. Dan kalau kita lihat pada kode HTML-nya, keempat input menggunakan attribute type yang berbeda-beda, yaitu teks untuk nama, password untuk password, email untuk email, dan button untuk tombol daftar. Tag input ini memang paling cocok untuk digunakan sebagai contoh attribute selector, karena tag pasti menggunakan attribute type, di mana nilai dari attribute type ini sangat menentukan bagaimana behavior dari tag tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan saya hendak memilih input dengan type sama dengan password untuk memberikan warna latar belakang pink. Pertama kita buka kembali kode CSS kita. Lalu kita tambahkan misalkan nama elemen input, kurung kurawal, kita beri properti background color, titik 2 pink. Kita simpan dan refresh browser. Bisa dilihat pada browser bahwa semua input akan menggunakan warna latar belakang pink, termasuk tombol daftar. Padahal yang kita inginkan hanya input yang tipenya password saja ya. Untuk memperbaikinya, kita bisa menambahkan kurung siku setelah input. Lalu kita ketikkan attribute type sama dengan password. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang selektornya sudah benar ya. Karena kita hanya memilih input yang jenisnya password saja untuk menggunakan warna latar belakang pink. Sedangkan input lainnya tetap berwarna putih. Nah, satu hal yang menarik dari attribute selector ini adalah kita bisa menggunakannya untuk memilih atribut apapun dari sebuah tag, termasuk atribut ID dan class. Jadi kalau kita lihat di kode HTML, di sini kita bisa menemukan section dengan kelas judul utama. Kita bisa memilih section ini dengan menuliskan section kurung siku kelas sama dengan judul utama. Misalkan kita beri background color pink juga. Dan kita simpan dan refresh browser. Sekarang seluruh isi dari section judul utama sudah menggunakan warna latar belakang pink. Attribute selector seperti ini akan berguna apabila kelas judul utama digunakan pada banyak elemen. Misalnya selain digunakan pada section, digunakan juga pada div dan p. Jadi apabila kita ingin memilih hanya kelas judul utama yang digunakan pada section saja, maka kita bisa menggunakan attribute selector seperti ini. Sehingga properti yang kita atur tidak mempengaruhi tag div dan p. Tapi ini hanya contoh penggunaan saja ya. Kenyataannya penggunaan seperti ini sangat jarang terjadi, karena kita bisa dengan mudah menggunakan nama kelas lain untuk masing-masing elemen. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh saja bahwa kita bisa menggunakan attribute selector untuk memilih kelas. Sebagai alternatif, untuk menyebutkan kelas sama dengan judul utama, kita bisa menggantinya dengan lebih sederhana yaitu titik judul utama saja. Dan hasilnya tetap sama ya. Dan praktek yang lebih umum digunakan adalah langsung titik judul utama saja.
Contoh lain yang menarik untuk penggunaan attribute selector bisa kita lihat pada MDN. Pertama kita buka tab baru pada browser kita. Kita cari dengan kata kunci attribute selector MDN. Lalu kita buka halaman referensi dari MDN. Di sini kita bisa melihat contoh penggunaan attribute selector pada anchor tag. Dan ternyata kita bisa memilih nilainya bukan hanya dari tanda sama dengan saja ya. Di sini ada contoh lainnya, yaitu tanda bintang sama dengan. Artinya kita bisa memilih attribute yang nilainya mengandung kata tertentu. Sebagai contoh kita lihat kembali ke kode HTML. Di sini ada dua buah anchor tag dengan href hashtag. Misalnya saya ganti hrefnya menjadi http://google.com. Dan kemudian kita bisa memilih anchor tag tersebut dengan menuliskan A kurung siku href bintang sama dengan Google. Misalkan kita beri background color light yellow. Kita simpan dan lihat hasilnya. Dengan menggunakan selector seperti ini, artinya seluruh link kita yang menuju ke Google akan menggunakan warna latar belakang kuning muda. Dan yang perlu diperhatikan lagi di sini bahwa nilai yang kita tulis pada CSS sifatnya adalah case sensitive. Artinya misalkan link pada HTML saya ubah menjadi Google dengan huruf G besar, maka link tersebut sudah tidak terpilih lagi. Dan untuk contoh penggunaan attribute selector lainnya, teman-teman bisa melihat referensi dari MDN. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.